Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Putrika Priya Purwanti dengan NIM 200641013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah orang dewasa. Nah, sistem peredaran orang dewasa ini melibatkan organ jantung dan organ paru yang bertujuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan membantu dalam proses pertukaran gas. Nah, di mana sistem peredaran darah pada orang dewasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil ini adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kita bisa mulai dari sistem peredaran darah kecil. Kita akan mengambil sistem peredaran darah kecil dari bilik kiri. Bilik kiri yang kaya akan oksigen akan dipompa menuju ke pembuluh aorta, di mana setelah sampai di pembuluh aorta ini, darah akan dipompa menuju ke seluruh tubuh dan disalurkan ke kapiler-kapiler yang berada di seluruh tubuh, baik itu tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Nah, setelah menuju ke kapiler tubuh, nanti akan terjadi pertukaran di mana darah yang kaya akan oksigen akan menetap di tubuh dan darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibawa menuju ke vena cava. Di mana di sini terdapat ada dua vena cava, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, setelah darah melalui vena cava inferior dan superior, maka ia akan bertemu di serambi kanan. Itu merupakan sistem peredaran darah kecil pada orang dewasa. Selanjutnya kita ke sistem peredaran darah besar pada orang dewasa. Nah, sistem peredaran darah besar ini dimulai dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita mulai dari arteri pulmonalis kanan dan kiri. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke paru-paru melalui kapiler di paru-paru, baik itu paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, setelah darah melalui arteri pulmonalis, maka di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dari karbon dioksida menuju oksigen. Nah, setelah itu darah yang kaya akan darah yang kaya akan oksigen ini akan dibawa ke serambi kanan melalui vena pulmonalis kanan dan kiri. Nah, pulmonalis kanan dan kiri. Nah, selanjutnya setelah melalui vena pulmonalis, maka darah akan menuju ke serambi kiri. Itu merupakan sistem peredaran darah besar pada manusia atau orang dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada janin atau sistem peredaran darah pada fetus. Nah, di sini sudah kita lihat, ini merupakan satu anatomi dari tubuh si bayi itu sendiri dan plasenta. Nah, darah janin didapat dari ibu dan dialirkan melalui ibu ke janin. Hal ini dibantu oleh plasenta. Dan kemudian darah dan nutrisi yang ada di plasenta menuju ke seluruh tubuh akan melalui vena umbilicus. Nah, mula-mula darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicus yang bercabang dua, di mana cabang yang pertama itu merupakan cabang yang kecil dan bersatu dengan vena cava, di mana darahnya akan beredar dalam hati, kemudian diangkut dengan vena hepatica menuju ke vena cava inferior. Nah, untuk cabang yang satu lagi disebut dengan ductus venus arantii, di mana ductus venus arantii ini langsung menuju ke vena cava inferior. Nah, darah yang
masuk ke dalam vena cava inferior ini akan masuk menuju ke atrium kanan atau serambi kanan. Nah, darah sebagian besar akan menuju ke serambi kiri melalui foramen ovale dan darah sebagian kecil akan menuju ke bilik kanan. Nah, darah yang berada di bilik kanan akan sebagian besar akan melalui ke ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini darah akan menuju ke paru-paru. Nah, untuk darah yang berada di serambi kiri, maka ia akan menuju ke bilik kiri, lalu lanjut ke aorta. Nah, dalam proses dari pemompaan darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis ini, di sini sebagian darah akan menuju ke aorta. Nah, di mana darah akan melewati ductus arteriosus pulmonalis. Nah, karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat di arteri pulmonalis sebagian besar akan dialirkan ke aorta seperti yang saya katakan tadi. Nah, sementara itu darah yang berada di paru-paru akan kembali lagi ke serambi kiri, lalu dipompa ke aorta. Nah, untuk darah yang berada di aorta itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Secara otomatis pasti kan akan mengikat karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme dan miskin nutrisi untuk dibawa kembali ke ibu. Nah, di mana di sini pada bagian bawah, pada alat gerak bawah itu plasenta akan melalui arteri umbilikalis, di mana arteri ini yang akan membantu dalam proses pengembalian zat-zat nutrisi yang miskin dan karbon dioksida kembali ke ibu. Jadi itu merupakan sistem peredaran darah pada janin. Nah, untuk ductus venosus arantii, dan foramen ovale ini serta ductus arteriosus pulmonalis dari makin hari dan semakin bertambahnya si janin, usia janin ini, maka dia akan menutup sedikit demi sedikit. Jadi secara tidak langsung maka semakin besar usia si bayi nanti pasti akan bagus pengembangan paru-parunya. Seperti itu. Nah, jika tidak terjadi penutupan pada ketiga hal tersebut, maka si janin itu bisa mengalami suatu gangguan pada sistem sirkulasi darahnya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang sirkulasi darah pada orang dewasa dan sirkulasi darah pada fetus atau janin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak refleks pada bayi baru lahir dan neonatus. Nah, di sini ada refleks menghisap atau suckling refleks. Refleks menghisap merupakan suatu refleks atau gerakan menghisap ketika bayi menyentuh puting susu ke ujung mulut bayi. Nah, refleks menghisap ini terjadi pada bayi baru lahir sampai akhir hayatnya. Nah, yang kedua di sini ada refleks menggenggam atau palmar grasp refleks. Nah, refleks ini terjadi ketika bayi baru lahir sampai dengan usia 3-4 bulan bayi. Nah, gerak refleks menggenggam ini di mana bayi akan ketika kita menaruh jari-jari dekat dengan jari-jari tangan bayi secara perlahan, bayi akan mulai mencengkram benda-benda tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada refleks mencari atau rooting refleks. Nah, ini terjadi pada bayi baru lahir ketika kita melakukan IMD. Nah, ini biasanya berakhir pada usia 4 bulan bayi. Usianya 4 bulan. Nah, selanjutnya ada Babinski refleks. Nah, Babinski refleks ini terjadi pada bayi baru lahir. Nah, gerakan ini dapat kita nilai dari jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap.
Nah, di mana indikasi saraf berkembangnya itu secara normal hilang pada usia 1-2 tahun. Selanjutnya di sini ada refleks Moro. Nah, refleks Moro ini merupakan suatu respon tiba-tiba si bayi ketika mendengar ataupun menerima rangsangan yang mengejutkan. Nah, biasanya bayi ini akan bergerak secara spontan. Nah, di sini juga refleks Moro ini akan hilang secara perlahan pada bayi yang usianya 5-6 bulan. Nah, selanjutnya di sini ada swallowing reflex. Nah, swallowing reflex adalah refleks gerakan menelan tetapi berubah sesuai dengan pengalaman. Nah, di mana muncul pada bayi baru lahir dan berakhir jika sudah tutup usia. Selanjutnya di sini ada breathing reflex. Nah, breathing reflex ini merupakan suatu gerakan menarik dan membuskan nafas. Nah, ini bisa kita lihat dari bayi baru lahir sampai dengan si bayi itu tutup usia. Nah, selanjutnya di sini ada blink reflex dan pupil reflex. Nah, di sini bisa kita nilai dari bayi baru lahir sampai dengan bayi itu usia 2 tahun gitu. Nah, di sini juga cara menilainya yaitu kita dapat memberikan rangsangan cahaya ataupun dapat memberikan suatu rangsangan berupa hembusan angin seperti itu. Nah, di sini juga ada refleks tonic neck. Nah, di sini juga di mana kita melihat refleks tonic neck ini pada usia bayi 1 bulan dan akan menghilang pada sekitar usia 5 bulan. Nah, saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan diluruskan, dan lengan yang berlawanan akan menekuk. Nah, itu merupakan suatu respon dari refleks tonic neck. Selanjutnya di sini ada refleks labirin. Nah, refleks labirin ini yaitu suatu refleks yang dapat diamati ketika tungkai bayi itu diangkat dan secara perlahan akan turun. Nah, ini akan hilang pada usia 6 bulan. 6 bulan. Selanjutnya yaitu ada refleks merangkak atau crawling. Nah, refleks merangkak ini biasanya bayi akan ditengkurakkan sehingga bayi secara otomatis pasti akan melakukan gerakan merangkak. Nah, ini biasanya bayi 4 sampai 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada refleks berjalan atau stepping. Nah, biasanya ini ketika bayi usia 4 hari sampai dengan 2 bulan kelahiran. Nah, ini kita bisa melakukan penilaian si bayi itu diberdirikan dan disentuhkan kepada tanah. Apakah ada keinginan untuk berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada refleks yawning. Nah, refleks yawning ini merupakan suatu refleks menjerit ketika ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Seperti jika ia merasa lapar, maka ia akan menjerit. Nah, ini berakhir sampai dengan usia 1 tahun kelahirannya. Nah, di sini juga ada refleks swimming. Nah, refleks swimming ini di mana bayi akan diletakkan di satu kolam yang berisi air. Lama-kelamaan bayi akan mengayuh dan menendang, dan hal ini bertujuan sebagai refleks si bayi itu tidak akan tenggelam. Nah, biasanya ini akan muncul pada usia 2 sampai 4 bulan. Usia 4 sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait gerak refleks pada bayi baru lahir dan bayi neonatus. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.